Hai, saya Martalisa Cahyadi, umur 13 tahun, dari lingkungan Markus, Paroki Santo Leo Agung. Saya akan bercerita tentang perumpamaan seorang penabur dari bacaan Injil Markus, bab 4, ayat 1-20. Begini ceritanya. Waktu itu, Yesus mengajar di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak banget mengurungi dia. Mulai sesak, jadi Yesus pun naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh. Lalu di situ, sedangkan semua orang banyak di darat. Di tepi danau itu, Yesus mengajarkan banyak hal dengan perumpamaan kepada mereka. Jadi, seperti pendongeng lah. Yesus bercerita tentang perumpamaan. Ada seorang penabur keluar dari rumah untuk menabur. Pada waktu itu, dia menabur sebuah benih, dan benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera tumbuh. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar sebab tanahnya tipis. Nah, sebagian lagi jatuh di semak duri. Lalu makin bersebarlah semak itu dan menghampitnya hingga mati, sehingga ia tidak berbuah. Ada lagi yang jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan subur dan berbuah banyak loh. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan bahkan ada yang 100 kali lipat loh teman-teman. Sesudah ceritanya selesai, maka orang banyak pulang ke rumah masing-masing. Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menanyakan padanya tentang perumpamaan itu. Lalu jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang di luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar. Mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik mendapat ampun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kalian mengerti perumpamaan tadi kan? Ini aku berikan artinya. Penabur itu menabur sebuah firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan. Ialah mereka yang mendengarkan firman, lalu datanglah iblis-iblis dan mengambil firman-Nya, yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindas atau penganiaya karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di semak berduri, itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kukuartirkan dunia ini dan tipu daya kekayaan. Dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghampit firman itu, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditabur di tanah yang baik, teman-teman, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Kamu mau jadi benih yang mana nih? Yang mati sia-sia tak berguna, yang tumbuh dan mati sebelum berubah, atau yang tumbuh lalu berbuah manis berkali-kali lipat? Aku sih mau yang manis aja deh. Yuk, mari kita hidup dengan bermakna, dengan tumbuh menjadi pribadi yang baik, dengan akar yang kuat dan mengambil sari-sari nilai yang menguburkan hati, sehingga kita berkembang dan berbuah manis dalam kelimpahan. Jadi Tuhan senyum deh, karena sudah dimuliakan melalui buah-buah kita. Selamat mencoba jadi benih yang tumbuh subur. Semoga berbuah manis dan lebat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.